Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan bayani waktu suhur itu sudah. Sekarang kita masuk ke hukmu saumin min man asbaha junuban, berkaitan hukum puasa bagi orang yang terkena junub. Kalau di ana ini nomornya 195, di antum beda nomornya kayaknya. Itu nomor berapa? 178. Ayo. Iqra. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuridu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. An Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar, yakni sudah memasuki waktu fajar, sudah waktu subuh, wa huwa junubun min ahli, dalam keadaan junub min ahli, yakni telah menggauli istrinya. Summa yaghtasilu wa yasumu, kemudian Nabi mandi dan lanjutkan puasa. Baik. Berkaitan dengan yudrikuhul fajru, menjumpai waktu fajar, ay ya'ti alaihi bayadun nahari mu'taridu fil ufuq, yakni datang kepadanya cahaya siang, yakni ada cahaya di ufuk, cahaya yang melintang atau melebar di ufuk. Nah, ini masuk waktu subuh. Ini fajar sodik, sudah masuk waktu subuh tapi dalam keadaan junub. Nah, kemudian min ahli ini adalah min lisababiyah, menunjukkan sebab, dengan sebab. Nah, ahli yakni telah mencampuri istrinya. Baik. Di sini Nabi tidak dikatakan batal puasanya, melainkan melanjutkan puasa. Ini dimulai dengan mandi dan melanjutkan puasa. Tentunya mandi di sini adalah tujuannya selain melanjutkan puasa, yang paling dekat adalah untuk melaksanakan sholat. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, sihhatu shaumi junubi wa in lam yaghtasil illa ba'da tulu'il fajri. Sahnya puasa orang yang junub walaupun dia belum mandi ketika menjumpai waktu fajar.
Kalau kita mudahnya ketika sudah azan tapi dalam keadaan masih junub, tetap sah puasanya, tidak batal. Waqad hakal Wazir bin Hubairah, dinukil dari Wazir bin Hubairah, wa min ba'din Nawawi ba'dihi An-Nawawi ijma'al ulama ala dzalik, dan sebagian ulama, Imam Nawawi mengatakan ijma' para ulama berkaitan hal ini. Jadi ketika junubnya sebelum waktu subuh, sebelum azan, bisa itu karena menggauli istrinya atau karena mimpi basah, keburu azan. Karena kalau mandi dulu misalkan nggak keburu sahur, dia makan dulu sahur, habis sahur menjumpai azan, masih dalam keadaan junub, nggak apa-apa, puasanya tetap sah. Habis itu mandi, kemudian sholat dan lanjutkan puasanya. Jadi tidak dikatakan batal, karena yang batal itu ketika junub setelah azan. Kalau sebelum tidak mengapa. Dan itu bukan berarti harus menunda mandi. Ini karena darurat, misalkan tidak keburu. Kemudian faedah yang kedua, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Bolehnya mengakhiri mandi janabah, mandi junub diakhirkan, maksudnya setelah azan. Wa annahu la tajibul mubadarah bidzalik. Dan itu tidak mewajibkan untuk bersegera dalam hal tersebut. Wa taqaddama dzalika fi thaharah. Nah, ini sudah dibahas dalam kitab thaharah kalau antum membahas tentang fikih. Kelas 7 sudah bahas tentang thaharah, ya. Jadi tidak harus ketika junub langsung bersegera mandi, tidak. Lihat situasi dan kondisi. Jika tidak terburu, maka utamakan makan sahur. Kalau habis sahur masih keburu, ya segera mandi. Kalau setelah sahur menjumpai azan, ya mandi setelah azan. Faedah yang ketiga, dikatakan yuqasu 'alal junubi al-haid idzan qata'a damuha wara'at tuhra qabla al-fajri. Dikiaskan mandi junub ini untuk orang yang haid. Nah, perempuan yang haid, ketika dia sudah tahu darah haidnya sudah berhenti sebelum azan, tapi belum mandi, kemudian setelah azan baru mandi, tetap dikatakan dia orang yang wajib puasa. Mandi kemudian sholat. Jadi yang haid juga sama seperti orang yang junub. Ketika haidnya sebelum azan sudah selesai, tidak keluar lagi darah haid, maka setelah azan dia dihukumi sebagai orang yang wajib puasa. Taib. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan, fa innaha tasumu ma'an nasi walau lam taghtasil illa ba'da tulu'il fajr. Wanita tersebut harus puasa bersama manusia lainnya, yakni bersama kaum muslimin, walaupun belum mandi setelah waktu subuh. Li'annaha hina idzin min ahli shaum. Karena saat itu, jadi wanita tersebut termasuk orang yang ahli saum, yang wajib berpuasa. Wa 'alaiha an tubadira bil ghusli litusalliyal fajra fi waqtiha. Dia harus bersegera untuk mandi. Jadi wanita tersebut ketika menjumpai waktu tersebut harus bersegera mandi dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Jadi nggak boleh ditunda mandinya misalkan sampai jam 9, keterlaluan. Padahal sudah suci sebelum azan subuh, cuman belum mandi gitu. Jadi dia bersegera mandi itu untuk melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Wan nufasa wa mithlu haid fi dzalik. Dan orang yang nifas, perempuan yang habis melahirkan, ketika sudah selesai masa nifasnya sebelum waktu subuh, sama hukumnya seperti orang yang haid.
Selanjutnya faedah yang keempat, ar-ruju'u fil ilmi ila man huwa aqrabu ihatatan bihi. Wajibnya merujuk suatu ilmu kepada yang lebih luas pengetahuannya. Jika ingin bertanya berkaitan ilmu, tanyakan kepada yang pemahamannya lebih luas. Ini menunjukkan jangan asal dalam membicarakan ilmu. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mudah berfatwa, mudah menyampaikan suatu permasalahan agama. Apalagi obrolan-obrolan tongkrongan. Ketika sudah lewat tengah malam, makin belok cerita, ujung-ujungnya ngomongin agama. Padahal nggak paham agama, nggak boleh. Ya. Kemudian faedah selanjutnya, yang kelima, jawazut tasrih bima yustahya minhu lil maslahah. Bolehnya menjelaskan hal yang dianggap malu karena ada maslahat. Kan malu untuk menjelaskan masalah tentang junub. Malu pasti, orang-orang itu malu membicarakan masalah junub. Apalagi mengakui dirinya sedang junub, malu. Tapi boleh menjelaskan jika itu ada maslahat. Contoh, santri misalkan, telat bangun subuh. Pas bangun dalam keadaan sudah iqomah. Harusnya bersegera wudhu, masuk ke saf, dia malah mandi. Ditanya sama ustadz, kenapa ente malah mandi? Udah iqomah, kenapa telat? Bangunnya terlambat, kenapa malah mandi? Ustadz, ini ada serangan dadakan, Anda juga nggak tahu. Ya apa? Jelaskan. Untuk maslahat, daripada antum dihukum, jelaskan. Tapi nggak mesti jelaskan dalam rangka menyampaikan ke semua orang. Ini ada suara-suara. Jadi kabel ini kita bisa. Oh, iya. Jadi jelaskan hal yang dianggap malu, tapi ada maslahat. Daripada dihukum, jelasin. Afwan Ustadz, anak nih baru masuk umur-umur senior Ustadz adanya. Ya apa maksudnya? Nah, Afwan Ustadz, anak junub. Oh ya, alas nggak apa-apa. Teman-temannya lah, wah kok nggak dihukum? Ente ya, nggak usah dibahas, saling memalukan gitu. Jangan dibahas panjang lebar, cukup wah itu sedang junub. Hal yang biasa. Jelaskan jika itu ada maslahatnya. Ya. Kemudian faedah yang keenam, anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun, bahwasanya perbuatan Nabi adalah hujjah, dalil. Mana yang menunjukkan dalilnya? Masih dalam keadaan junub setelah datang waktu fajar, yakni setelah azan subuh. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, masuk ke hadis selanjutnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Hadis selanjutnya berkaitan dengan hukum puasa bagi orang yang makan dan minum tidak sengaja. Nah, ini yang diharapkan santri biasanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan dia minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya, lanjutkan, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, maka sungguhnya itu adalah pemberian makan dan minum dari Allah. Lagi puasa, tahu-tahu cuman refleks badan aja. Jam 7 itu waktunya minum dulu sebelum masuk kelas. Tahu-tahu ambil gelas, tahu-tahu minum. Lupa karena itu ada kebiasaan di luar Ramadan, minum aja.
Temennya lihat, ente nggak puasa. Nah, lupa ternyata. Oh, afwan, lupa. Ya sudah, itu rezeki dari Allah. Lanjutkan puasanya, jadi tidak batal. Pernah terjadi waktu SMA lagi puasa, cuman lihat beberapa teman juga lagi puasa, ada makanan. Qadarullah makanannya keripik pedes. Habis makan beberapa, nanya, enak nggak? Enak. Nggak puasa? Astagfirullah, puasa. Ya sudah, berhenti, lanjutkan puasanya. Ya ala kulli hal, lidah masih kepedesan, nggak boleh minum. Masa pura-pura lupa minum gitu kan? Anggap aja lupa minum, nggak boleh, berhenti. Nggak boleh pura-pura lupa minum. Tahu-tahu kumur-kumur, kagetin kalau kumur ya, biar ketelen. Nggak boleh. Ala kulli hal, kalau lupa makan dan minum ketika siang hari saat dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak membatalkan. Nah, kemudian ini juga berlaku baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama saja. Jika lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini yang pertama, anna man akala aw syariba fa shaumuhu sahih. Barang siapa yang makan dan minum, maka puasanya sah. Maksudnya, makan dan minum dalam keadaan lupa, puasanya sah. Wala itsma alaih, tidak ada dosa baginya. Idla qasdalahu fi dzalik, sebab ia tidak bermaksud melakukan hal tersebut. Namanya orang lupa, enggak sadar. Bal huwa rizqun saqahu Allahu ilaih, bahkan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Lihada adhafa Nabi sallallahu alaihi wasallam it'amahu wasaqiyahu ila Allah taala. Oleh karena itu Nabi menisbatkan makanan dan minuman tersebut kepada Allah, yakni pemberian dari Allah. Wa laisa alaihi qada'un, dia tidak perlu membayar qada atau melakukan puasa qada. Li'annahu umira bil itmam, karena dia disuruh untuk menyempurnakan, bukan suruh untuk qada puasa. Wa summiya ma ba'dal akli aw syurbi sauman, yakni dinamakan setelahnya, disebutkan setelah makanan tersebut puasa, melanjutkan puasa. Berarti setelah makan dan minum dalam keadaan lupa suruh melanjutkan puasa, berarti tidak membatalkan puasa. Fadalla ala annahu shaimun haqiqatan. Ini menjadi dalil bahwasanya orang tersebut puasa secara hakikat, memang benar-benar puasa. Walaupun telah makan dan minum dalam keadaan lupa. Faedah yang kedua, qasal fuqaha 'alal akli wasyurbi baqiyatal muftirat. Mengkiaskan para fuqaha ahli fikih bahwasanya makan dan minum ini seluruhnya pembatal puasa. Yakni makan minum ini jelas pembatal puasa. Nah, wa takhsisul akli wasyurbi fil hadis innama huwa bi'tibaril ghalib. Nah, dalam hadis ini dikhususkan penyebutannya makan dan minum karena sering terjadi. Jadi disebutkan pembatal puasa itu makanan minum, jelas. Tapi dalam hadis ini ketika dalam keadaan lupa disebutkannya makan dan minum karena sering terjadi. Ada yang pernah mengalami? Angkat tangan yang pernah ngalamin. Apa yang terlupanya? Bakso semangkok. Nah, itu niat itu. Hah? Air. Umar, apa lupanya, Mat? Hah? Jajan keripik. Ke warung dulu. Oh, enggak, udah ada keripiknya. Itu waktunya lama kalau jajan dulu. Ente apa lupanya? Minum. Ente makan. Ente apa lupanya?
Nah, tapi kalau lupanya jaraknya panjang, ketahuan sama orang tua antum. Kenapa makan mie ayam? Aduh, lupa. Dari rumah ngambil duit, jalan, nyari toko mie ayam, habis kebeli, pulang makan. Oh, itu lupa keterlaluan itu. Dicurigai lupanya itu. Itu bisa jadi ketahuan ngaku lupa, emang sengaja mau batalin, ketahuan, bilang aja lupa. Nggak boleh itu, batal itu kalau itu. Sengaja mau batalin, ngaku lupa, batal itu. Baik, selanjutnya. Wa hadha hukmu fi shaim fardun min afradil qa'idatil azimati allati dalla 'alaiha qaulu ta'ala. Hukum ini, yakni hukum lupa di sini, salah satu cabang dari kaidah besar yang mana kita semua insyaallah tahu ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yakni berdoa kepada Allah agar tidak dihukum atas apa yang kita lakukan dalam keadaan lupa atau kita salah dalam melakukan. Dan dalam kita mufassirin, ahli tafsir mengatakan Allah pun mengampuni orang yang lupa dan yang salah, keliru. Ini menunjukkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Karena memberatkan jika lupa dihukumi batal. Gimana kalau nggak sengaja dihukumin batal? Main bola, hujan-hujanan sore-sore. 5 menit menjelang maghrib. Hujan deres, disliding, jatuh, kebuka mulut, masuk air. Hukum asal apa? Masuk air ke mulut, ketelan, batal. Ya, tapi nggak sengaja. Tapi dihindari untuk hal demikian. Tahu hujan sore-sore, jangan sengaja main bola. Apalagi puasa, dihindari. Ya. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Jadi jangan nyari celah untuk nggak sengaja minum. Apa nih kira-kira buat nggak sengaja minum? Kita renang sore-sore. Ini sengaja mendekati hal yang memudaratkan. Yang akan condong pada nggak sengaja minum, sengaja berenang sore-sore. Hindari jika sedang Ramadan atau sedang puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian selanjutnya tetap sah dan tetap dikatakan dia puasa penuh. Pada yang keempat, anna amalan nasi la yunsabu ilaihi syar'an. Bahwasanya perbuatan orang yang lupa dinisbatkan kepada syariat liwuqu'ihi bi ghairi qasdi minhu, karena terjadinya tanpa ada maksud kesengajaan, yakni syariat memberikan rukhsah, yakni tidak membatalkan puasa. Wal mu'akhadatu innama tatarattabu 'alal iradati wal qasdi. Adapun sanksi, yakni hukuman, dia harus qada dan lain sebagainya, itu berlaku ketika orang tersebut ada kehendak, ada niat untuk membatalkan. Yakni minum makannya emang niat pengen makan dan minum terus dilakukan, maka dia harus qada. Kemudian faedah yang kelima, sa'atu rahmatillahi ta'ala bi'afwihi 'anin nasi. Luasnya rahmat Allah dengan pengampunan bagi orang yang lupa. Wa fi hadza taysiru 'alal ibad. Dan di sini bentuk kemudahan untuk hamba. Wa raf'u lil haraji anhum, dan penghapusan kesulitan bagi mereka. yakni biar kita tidak sulit ketika lupa. Faedah yang keenam, anna man fa'ala fi ibadatihi mubtilan ma'fuwan anhu fahuwa ma'murun bil madhi
fiha wujuban in kanat wajibatan. Bahwasanya seorang yang melakukan pembatal termasuk yang yakni melakukan pembatal yang dimaafkan, yakni dalam rangka ini lupa, maka dia tetap melanjutkan kewajibannya jika itu perkara wajib, yakni dia wajib puasa atau lupa, minum, makan, tetap melanjutkan kewajibannya, tetap puasa, bukan tetap makan dan minum. Kacau. Lupa makan, minum, malah dilanjutin pas udah ingat, itu batal kalau dilanjutin. Nah, kemudian jika itu misalkan puasanya puasa wajib, lanjutkan kewajibannya. Jika itu puasa sunnah, lanjutkan puasa sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, selanjutnya. عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي روايه اصبت اهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال Fahal تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المقدار قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين فوالله ما بين لابتيها فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفضل من أهل بيتي فرضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبوه ثم قال أطعمه أهلك الحرة أرض تركبها حجارة سور. Selanjutnya berkaitan hukum jima untuk orang yang berpuasa, yakni jima di siang hari di nahri Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala, laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, celakalah aku." Qala, "Malaka?" kata Nabi, "Apa yang terjadi padamu?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati." Ini aku menggauli istriku. Wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan puasa. Wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan, yakni menggauli istrinya dalam bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau bisa mendapatkan budak yang bisa dimerdekakan? Jadi kafarah untuk orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, yang pertama adalah membebaskan budak. Orang itu menjawab, "Qala la." Enggak mampu buat membebaskan budak. Harga budak mahal. Qala, Nabi berkata lagi, bersabda, "Fal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda? Qala la, dia enggak mampu juga buat puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Fahal tajidu it'ama 60 miskinan?" Engkau bisa ngasih makan 60 orang miskin enggak? Ini yang terakhir. Membebaskan budak enggak mampu, puasa 2 bulan enggak mampu,
Yang terakhir, yang lebih ringan. Ngasih makan 60 orang miskin. Qala la, dia bilang nggak mampu juga. Nah, qala, Nabi berkata, fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Fabayna nahnu ala zalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal 'araq al-miktal. Qala, kemudian datang seorang, yakni ada yang datang kepada Nabi membawa satu keranjang kurma, satu keranjang, banyak kurmanya berarti. Yang keranjang itu terbuat dari apa namanya, yang daun dianyam, anyaman itu. Keranjangnya itu kan biasanya begitu. Kalau di kita bambu ya, itu dari daun kurma dianyam, jadi keranjang. Setelah Nabi ada yang memberikan kurma tersebut satu keranjang, Nabi berkata, "Aina sa'il?" Mana yang tadi? Orang yang nanya tadi. Qala ana, orang tadi jawab, saya atau yang tanya. Qala, Nabi berkata, "Khudh hadza, ambil." Fatasaddaq bih, kata Nabi, ambil sekeranjang kurma ini, sedekahkan. Faqala rajul, orang itu berkata lagi, "Ala afqara minni ya Rasulullah?" Kepada orang yang paling fakir di antara kami, katanya. Ini orang miskin, nggak bisa sedekah, dikasih kurma satu keranjang, nanya kepada Nabi, ini disedekahkan kepada siapa? Yang paling fakir di antara kami, gitu. Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harrataini ahlal baitin afqar min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di wilayah tersebut di antara bebatuan hitam, yakni padang pasir, batuannya biasanya hitam lebam karena saking panasnya. Jadi di wilayah tersebut nggak ada yang lebih miskin dari saya, dari keluarga saya, kata orang tersebut. Jadi kalau harus sedekah ke yang fakir miskin, keluarga saya paling miskin. Kemudian fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Nah, kemudian Nabi tersenyum, dalam terjemahannya dia mengatakan tertawa, tapi tersenyum sampai terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, at'imhu ahlak. Jadi berikan kepada keluargamu. Mau sedekah ke yang lain, dia paling miskin. Akhirnya ya kasih aja keluarga lah sana, gitu. Nah, al-harrah ardun tarkabuha hijaratun sudun. Harrah di sini adalah sebuah tempat itu, padang pasir itu, yang di situ ada batu-batu yang warna hitam. Taib. Kita masuk ke faedah dari hadis ini. Yang pertama, izamul itsmi fi jima'is shaim fi nahari Ramadan. Yakni besarnya dosa ketika dia berjima pada siang hari di bulan Ramadan. Maksudnya dosa besar melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Liqaulir rajul. Berdasarkan perkataan laki-laki tersebut, halaktu, celakalah aku. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka. Apa yang mencelakakan kamu? Kama fi riwayatul ukhra, yakni Nabi menanyakan apa yang bikin celaka, berarti merupakan dosa besar. Nah, orang ini yang melakukan hal tersebut, dia tahu bahwasanya jima, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah dosa besar. Lalu kenapa dia ngadu kepada Nabi? Orang ini ngadu kepada Nabi karena dia nggak tahu apa kafarahnya. Harus ngapain untuk menebus dosanya tersebut. Menebus kesalahannya tersebut, pelanggaran tersebut. Jadi dia tahu pelanggarannya, tapi nggak tahu cara penebusan dosanya. Kemudian, itu faedah pertama, menunjukkan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah dosa besar. Faedah kedua,
Ana man jama'a fi nahari Ramadan wajaba alaihi aghlazul kafarat wa hiya 'ala tartib. Bahwasanya orang yang jima pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat sesuai dengan tartib, urutan. Urutan pertama, dia harus membebaskan budak. Di zaman sekarang tidak ada perbudakan atau sulit perbudakan. Tapi belum lama ini ada di salah satu daerah Indonesia timur sana masih ada perbudakan, yakni jual beli orang. Ada gitu. Baru sekarang anak tahu ternyata masih ada di Indonesia timur sana. Jadi dijual orang itu. Jadi harga ditukar dengan kerbau. Ada itu masih terjadi. Ana baru tahu ternyata masih ada di kita. Tapi kurang terjamah. Nah, kalau bisa membebaskan budak. Tapi di kita sulit. Kemudian budak yang dibebaskan, ada yang mengatakan apapun keadaan budaknya, mau beriman atau tidak. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan budak yang dibebaskan harus budak yang beriman. Dan itu lebih utama untuk dibebaskan, budak yang beriman. Kemudian jika tidak ada budak untuk dibebaskan, gara-gara pelanggaran tersebut, pindah ke yang kedua selanjutnya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini la yatakhallaluhuma fitr. Nah, yakni dia harus puasa 2 bulan berturut-turut tidak diselingi berbuka. Yani nggak boleh udah sebulan diselingi, libur dulu 2 hari puasanya, nggak boleh, harus puasa 2 bulan full, awal sampai akhir harus full. Illa li uzrin, kecuali karena uzur, kamarodin wa nahwi, misalkan sakit atau yang sebagainya. Kalau ada uzur, boleh dia diseling. Udah 1 bulan ternyata dia sakit, setelah sembuh lanjut lagi, boleh. Kalau perempuan misalkan puasa ternyata terhalang sama haid, libur dulu, selesai haid lanjut lagi. Gitu. Jadi hukum asalnya tidak boleh dikasih selingan dengan sengaja kecuali ada uzur. Nggak mampu misalkan puasa juga karena harus bekerja berat misalkan. Kerjaannya berat. Kalau nggak kerja yang berat, dia nggak punya nafkah. Nggak bisa menghidupi dirinya dan keluarganya misalkan. Maka pindah ke kafaroh yang ketiga. Fa'in lam yastati', kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, karena memberi makan orang miskin itu seperti orang yang bayar fidyah. 1 hari puasa dihitung memberi makan 1 orang miskin. Kalau 60 miskin berarti dihitung 2 bulan puasa. Taib. Kemudian jika terjadi seperti hadis tersebut, hadis ini, dia melakukan pelanggaran, ternyata nggak tahu kafarohnya, membebaskan budak nggak mampu, miskin orangnya. Kemudian puasa 2 bulan nggak mampu karena pekerjaannya berat, walaupun hasilnya sedikit misalkan dari rezekinya, nggak mampu. Ngasih makan 60 orang miskin, buat keluarganya aja susah ngasih makan. Karena dalam keadaan jahil melakukan pelanggarannya, nggak tahu harus seperti apa kafarohnya, maka dia yang pertama adalah taubat kepada Allah untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Kemudian jika ada orang yang ingin berbaik hati, kayak tadi Nabi memberikan 1 keranjang kurma, kalau di kita beras dan lain sebagainya, ya udah kasih itu untuk dia sedekahkan pada keluarganya. Tapi nggak boleh ketika orang merasa dirinya miskin, sengaja berbuat pelanggaran di siang hari bulan Ramadan, menggauli istrinya, karena tahu hadis ini secara zahir, berarti anak nggak usah bebasin budak, nggak usah puasa 2 bulan, nggak usah ngasih makan 60 orang miskin, ya sudah langsung dimaafkan. Kalau begini rusak syariat ini. Ini nggak boleh dengan sengaja, karena dengan embel-embel, ya kan miskin saya, jadi bebas boleh katanya.
Nggak boleh seperti ini. Ini nggak boleh. Ini pelanggaran besar. Taib itu faedah yang kedua berkaitan tartib dari bayar kafarot. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazul akli min ta'amil kafarah liman wajabat alaihi idza kana mu'siran wat tasadduqu ala ahli. Bolehnya memakan makanan kafarah, yakni orang yang membayar kafarah jika dia penerima kafarah tersebut, orang miskin yang menerima pemberian kafarah. Jadi kalau dia miskin, keluarganya miskin, dikasih makanan dalam rangka membayar kafarah orang yang melanggar, maka boleh dimakan makanannya jika dia benar-benar miskin. Jadi berkaitan ini juga harus jelas. Kayaknya dia miskin deh, motornya cuma ada satu. Ya Allah, enggak, ini enggak masuk ya. Dia punya motor. Jadi miskin emang benar-benar miskin, kesusahan. Gitu. Motornya bagus kan, moge. Mana miskinnya moge itu kan? Enggak itu ya. Jadi harus benar-benar miskin, maka dia boleh memakannya. Kemudian berkaitan ini juga boleh dia diberikan kepada keluarganya. Makanannya diberikan kepada keluarganya. Karena seperti hadis ini, orang paling miskin di situ ya keluarga dia sendiri. Jadi boleh dia sedekahkan pada keluarganya kafarah tersebut. Kemudian faedah keempat, anna saddal hajah muqaddamun 'alal kafarah. Bahwasanya menutup kebutuhan diutamakan. Menutup hajat lebih diutamakan daripada membayar kafarah, yakni jangan sampai melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan seperti jima, itu lebih didahulukan. Dan yang kelima, suhulatus syariah. Syariat ini mudah. Syariatul Islamiyah, syariat Islam ini mudah. Bimura'ati halil mukallaf wa adami ilzamihi bima la yastati'. Ini syariat Islam ini mudah memperhatikan para mukallaf, orang yang kena beban taklif syariat, dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak dimampu. Tadi orang itu nggak mampu bebaskan budak, ya turun kewajibannya, suruh puasa. Nggak mampu puasa 2 bulan, turun lagi, ngasih makan 60 orang miskin. Nggak mampu lagi, turun lagi. Kemudian selanjutnya, istadalla jumhur biqaulihi halaktu. Jumhur ulama berdalil dengan perkataan halaktu ala annahu kana amidan arifan bit tahrim. Yani halaktu di sini berarti dia sengaja melakukannya, dia tahu itu pelanggaran dan itu adalah hal yang haram. Yani orang itu melakukan itu tahu. Dengan kata halaktu berarti dia tahu tentang pelanggaran tersebut. Li'annal halaka majazun anil isyan al muaddi ila dzalik. Karena perkataan halak, yakni celaka, ini menjadi majaz dari maksiat yang menghantarkan pada kebinasaan. Yani dia tahu itu hal yang membinasakan, itu hal yang buruk. Tapi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dia tidak tahu cara membayar kafarahnya. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika seorang laki-laki melakukannya, hal tersebut jelas hukumannya, kafarahnya. Terus bagaimana untuk seorang wanita, yakni lawannya, pasangannya, istrinya?
Ketika wanita tersebut dipaksa oleh suaminya, maka wanita tersebut puasanya dihukumi batal, harus bayar qadha. Wanitanya batal, harus bayar qadha, dipaksa. Berarti dia batal puasa dan harus bayar qadha. Nah, adapun ketika tidak dipaksa, sama-sama melakukannya keinginannya, maka hukumannya pun sama. Tapi ulama mengatakan yang menanggung kalau misalkan harus bebaskan budak suaminya. Tapi kalau puasa, dua-duanya sama-sama berpuasa. Ngasih makan, kalau misalkan harta dipegang, ya suaminya yang punya pekerjaan, yang punya uang, maka dibayarkan oleh suaminya jika sama-sama mau melakukan hal tersebut. Tapi kalau dipaksa, puasanya batal, harus bayar qadha di hari tersebut, untuk hari tersebut. Jumhur, kemudian faedah selanjutnya, jumhur mengatakan bahwasanya para ahli ilm, yakni para ulama, dari para jumhur tersebut, para ulama mengatakan wajib qadha untuk hari tersebut. Yakni selain bayar kafaroh, dia juga harus qadha puasa tersebut. Karena itu melakukan pelanggaran pada bulan Ramadan. Maka ketika dia batal di bulan Ramadan, salah satu atau beberapa hari bulan Ramadan, dia harus menggantinya di hari yang lain. Sebagaimana ketika dia makan dan minum dengan sengaja, atau dia sedang safar, tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia harus qadha. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak mesti qadha karena kafarohnya sudah berat. Nah, tapi di sini Syekh Abdullah mengatakan melakukan qadha itu lebih hati-hati, lebih melepaskan dari tanggungan, khawatir kurang, jadi tetap melakukan qadha puasa. Qadhanya dilakukan, kafarohnya juga dilakukan. Nah, kemudian faedah selanjutnya, jawazu wasfil insan nafsahu bisyiddatil faqri idza kana shadiqan. Bolehnya seseorang menisbatkan dirinya sangat miskin kalau dia jujur, yakni ngaku. Di sini siapa lagi yang lebih miskin misalkan. Kalau itu benar terjadi boleh dalam rangka pengakuan untuk meringankan beban. Yakni dia melakukan hal tersebut bukan dalam rangka menentang takdir. Nah ya gimana lagi Allah kasih saya paling miskin, nggak boleh. Itu ya, nggak boleh menentang takdir. Kemudian selanjutnya, jawazu halfil insan ala ma yaghlib ala dhannihi. Bolehnya seseorang bersumpah atas dugaan yang kuat. Karena orang tersebut bersumpah kepada Nabi. Yakni dengan bersumpah, demi Allah siapa lagi yang lebih miskin di tanah ini, di sekitaran sini, di kampung sini. Allah, saya paling miskin misalkan seperti itu. Boleh dia bersumpah. Kemudian annahu la yu'annafu man adznaba dzanban tsumma jaa taiban minhu. Tidak boleh mencela orang yang bertaubat dari dosa lalu datang dengan taubat darinya. Yani tidak boleh mencela orang yang berbuat dosa. Ini orang yang berbuat dosa ternyata ada yang menyaksikan, lapor misalkan ke seorang hakim atau ke seorang alim, ternyata ada murid orang alim tersebut yang menyaksikan, orang ini telah melakukan pelanggaran syariat ini. Jimas yang hari bulan Ramadan. Gak boleh dicela. Gitu. Gak boleh mencela orang yang melakukan dosa. Karena orang itu ingin bertobat, datang itu ingin
bertaubat, tidak boleh dicela. Kemudian bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta. Yakni sumpah dalam rangka untuk meyakinkan. Boleh bersumpah tanpa diminta. Kemudian faedah selanjutnya, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak Nabi, warahabatu sadrihi, dan lapang dadanya Nabi. Yakni tidak memaksa kepada umatnya. Kemudian faedah selanjutnya, semangatnya para sahabat untuk bermajelis dengan Nabi. Nah, liyakatasibu minhu ilman wa akhlaqon, agar mereka memperoleh ilmu dan akhlak Nabi, bermajelis dengan Nabi. Pilih-pilih bermajelis, faedah untuk kita. Jangan asal duduk. Jangan duduk dengan orang-orang fusak, orang-orang fasik, nggak boleh. Pilih bermajelis dengan siapa, karena itu akan mempengaruhi. Jangan duduk-duduk dengan orang yang rusak, banyak berbuat dosa, nggak boleh. Kecuali dalam rangka ingin menasehati mereka, jika mampu. Kalau tidak, jangan, hindari. Kemudian selanjutnya, itu untuk berkaitan kitabus siam. Kita Ustaz, gimana? Pindah? Langsung masuk ke enggak, setelahnya, langsung masuk setelahnya. Tapi kita masuk ke pembahasan setelahnya, yakni bab afdhalus siyam wa ghairi. Bab keutamaan puasa dan selainnya. Kalau di antum itu judul yang ketiga. Ada? Saya baca hadisnya. Babu afdhalus siyam wa ghairi. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Umbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni naqulu Allah la asuman an-nahar wa la aquman al-laila ma istu faqultu lahu qultu bi abi anta wa ummi qala bainaka la tastati'u dhalik fasum akhir wa hum wa sum min syahri thalathata ayyam al-hasanata bi ashri amthaliha wa dhalika min siyamid dahr. Qultu fa inni utiku afdala min dhalik qala asum yawman wa aftir yawman. Qultu inni utiku afdala min dhalik qala asum yawman wa aftir yawman. Wa dhalika siyamu Dawud alaihi salam wa afdalu siyam. Qultu inni utiku afdala min dhalik wa fi riwayatin la sawma fawqa sawmi Dawud syahrud dahr sum yawman wa aftir yawman. Bab afdhalus siyam wa ghairi. Yakni di sini membahas tentang keutamaan puasa tatawwu'. Apa tatawwu'? Sunnah. Keutamaan puasa sunnah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu, yakni aku mengabarkan kepada Nabi bahwasanya aku mengatakan, wallahi la asumannan nahar, wallahi saya akan puasa sepanjang tahun, wala aqumannal laila ma'ishtu, dan aku akan salat malam ma'ishtu. Kalau bahasa kerennya, sepanjang hayat masih dikandung badan, yakni terus menerus akan salat malam, enggak akan ditinggal. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi.
jadi memastikan yang ngomong itu siapa gitu. Yani beliau Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya saya melakukan itu, kemudian dengan tambahan sumpah. Kemudian Nabi mengatakan qala fa innaka la tastati'u dzalik, engkau tidak akan sanggup melakukan hal tersebut, yakni puasa sepanjang tahun, salat malam sepanjang tahun. Fasum wa aftir, maka puasa dan berbukalah, yakni puasa sehari, puasa nggak puasa juga gitu. Jadi jangan puasa terus-terusan, ada puasanya, ada nggak puasanya. Waqum wa nam, ada kalanya salat malam, ada kalanya dia meninggalkannya, yakni tidur gitu. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Nah, puasalah pada setiap bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha, karena kebaikan itu diganjar dengan 10 kebaikan semisalnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Nah, kalau puasa 3 hari pada setiap bulannya, maka itu mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Qultu, aku mengatakan, fa inni atiqu afdhala min dzalik. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku mampu melakukan itu. Kalau 3 hari dalam sebulan, mampu, bisa lebih dari itu, masih mampu. Nabi mengatakan, fasum yauman wa aftir yaumaini. Maka puasalah 1 hari dan diselang tidak puasa 2 hari. Baru setelah itu puasa lagi. Qultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Mengatakan lagi, aku mampu lebih dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman, puasa 1 hari dan tidak puasa hari besoknya. Ini selang-selang 1 hari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam, itu adalah puasanya Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyam, itu adalah seutama-utama puasa sunnah, puasa sehari kemudian tidak puasa sehari. Faqultu fa inni utiqu afdhala min dzalik. Orang itu masih lanjut lagi, puasanya mampu lebih dari itu. Fa fi riwayatin, riwayat lain Nabi mengatakan la shauma fawqa shaumi Daud. Syaratad dahri sum yauman wa aftir yauman. Tidak ada puasa yang lebih banyak jumlahnya dari puasa Daud. Ya, ini Nabi Daud puasa dengan sehari puasa, sehari lagi tidak, menunjukkan itu puasa setengah tahun. Yani sum yauman wa aftir yauman. Puasa 1 hari, di hari selanjutnya dia berbuka. Nah, dalam hal ini menunjukkan yang pertama, Abdullah bin Amr bin As adalah orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah. Orang yang giat. Yang penting 3 hari pada bulan tersebut. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau 3 hari puasa, maka diganjar dengan bi asri amsalha, diganjar dengan 10 kebaikan yang semisal. Adapun puasa 1 hari, berbuka 2 hari, itu seperti puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, berbuka Selasa, Rabu. Puasa lagi hari Kamis. Adapun puasa Daud, yakni puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan puasa Daud dilaksanakan dengan menghindari hari-hari yang dilarang, seperti hari Sabtu dan Ahad. Ada ulama mengatakan demikian, yakni menghindari hari-hari yang dilarang. Tapi ada juga yang mengatakan hari apapun, yang penting puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ini khilaf antara ulama. Tapi yang ana ambil pendapat yang puasa 1 hari, berbuka 1 hari, berkelanjutan, tidak mesti menghindari hari yang dilarang seperti Sabtu dan Ahad, kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha, memang tidak boleh berpuasa mutlak. Kemudian faedah dari hadis ini yang pertama, fadlu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
lihirsihi ala ibadati wa raghbatuhu fil khairi haitsu aqsama ala siyamid dahri wa qiyamil lail. Keutamaan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma karena kesungguhannya dalam ibadah dan keinginannya untuk puasa setahun penuh dan melakukan salat malam setahun penuh. Kemudian yang kedua, samahatu hadhihi syari'ah wa yusruha wa kamaluha. Nah, keluasan syariat ini. Ini ada kemudahan dan kesempurnaan. Bi annaha tu'tiyan nafsa haqqaha ta'abbudiyya wal madiyya. Karena syariat ini memberikan hak untuk jiwa secara ibadah maupun secara materi. Jadi enggak semuanya harus ibadah terus-menerus. Ada kalanya menunaikan hak untuk jiwa, untuk badan. Jadi jangan menyiksa diri dalam beribadah. Nah, kemudian watakrahu ta'ammuq alladhi yut'ibul badan. Nah, kemudian makruh dibenci berlebihan yang membuat badan capek, ta'ab. Wa yamna'ul mudawamah, dan menghalangi kontinuitas mudawamah, yakni continue. Harusnya dia semangat ibadah terus-menerus, karena ternyata tersiksa di awal-awal malah futur. Tahu-tahu pengen puasa dahar setahun penuh. Setelah berjalan 2 bulan, capek. Kalau sakit apa biasanya? Yang ini kekurangannya tipes misalkan. Oh, kapok dia ibadah. Akhirnya berhenti, gak puasa-puasa lagi. Nah, itu keliru, itu seperti itu. Karena ada juga sebagian dari kelompok firaq yang menyimpang, yakni ada puasa-puasa yang aneh untuk mendapatkan hal-hal yang goib, puasa muti dan sebagainya, itu keliru, itu menyimpang dari syariat. Kemudian selanjutnya, fadilah keutamaan puasa 3 hari pada setiap bulan. Yakni fadilahnya adalah diganjar dengan puasa setahun penuh. Faedah selanjutnya, puasa yang paling utama adalah puasa Daud. Puasa 1 hari, kemudian dia berbuka 1 hari. Faedah selanjutnya, bahwasanya puasa 1 hari dan berbuka 1 hari adalah disyariatkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi udah ada syariat puasa sebelum adanya umat Nabi Muhammad. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, tapi dari sebelumnya sudah ada. Kemudian selanjutnya, hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayangnya terhadap umatnya, yakni memberikan hal yang meringankan terhadap umatnya, biar umatnya tidak tersiksa dengan ibadah yang berlebihan. Kemudian, annal muslima manhiyu an ta'ammuq fil ibadah, bahwasanya umat muslim dilarang berlebihan dalam beribadah. Yang ibadah juga ada larangannya, yang dilarang berlebihan. Lima yukhsha min ifdaihi ila malalil mufdi ila tarki atau tarki ba'd. Karena khawatir dia bosan dan dia meninggalkan seluruhnya atau meninggalkan sebagiannya karena bosan terlalu sering ibadah. Ini jangan berlebihan. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, jawazul ikhbar anil a'malis sholih wa mahasinul a'mal. Bolehnya mengabarkan tentang amal soleh dan keutamaan dari amalan. Bisyartin, mengabarkan tentang amalan yang dilakukan
boleh, tapi ada syaratnya. Al-amnu minar riya was sum'ah. Aman dari riya dan sum'ah. Karena itu menghapuskan amalan. Jadi nggak boleh dia membicarakan ibadahnya dalam rangka riya. Biar tenar aja, biar orang-orang tahu bahwa dirinya ahli ibadah. Nggak boleh seperti itu. Kemudian, karena lanjutan dari tadi mengabarkan tentang ibadah itu, bisa jadi ibadah yang dikabarkan kepada orang itu menjadi motivasi bagi orang yang mendengarnya. Tapi dengan syarat tadi, jangan sampai riya dan sum'ah. Baik, hadis selanjutnya. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Baik, berkaitan dengan amalan sunnah yang paling dicintai, yakni antara puasa dan sholat di sisi Allah. Di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyami Daud." Sebaik-baik puasa sunnah yang dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Wa ahabbas salati ilallahi salata Daud, dan sebaik-baik salat, yakni salat sunnah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Hanya Nabi Daud tidur di setengah malam pertama. Wa yaqumu sulusah, kemudian bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya wa yanamu sudusah. Nah, seperenam malam tidur lagi. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan Nabi Daud melaksanakan puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, berkaitan dengan sholat malam, ini sudah ada syariat ini dari sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. yakni puasa di awal malam, pertengahan malam, sampai pertengahan malam, kemudian bangun di sepertiga malam. Setelah sholat malam, tidur lagi. Kalau misalkan mulai malam itu dari maghrib, kalau kita tidur habis isya, tidur, bangun di sepertiga malam, kisaran jam 1, sholat malam. Habis itu jam 2 tidur lagi, bangun jam 4. Seperti itu. Itu yang terbaik dari sholat sunnah malam. Hadis selanjutnya, karena itu masih penjelasan dari yang sebelumnya tentang puasa Daud. Ini berkaitan dengan fadlu siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, fadilah puasa 3 hari pada setiap bulan. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili bisalasin, kekasihku yakni Nabi berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Wa raka'atayid duha, melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Nah, berkaitan yang pertama, Abu Hurairah mengatakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, boleh mengatakan khalil terhadap
Nabi kekasihku, yakni orang yang paling dicintai adalah Nabi, boleh, tapi tidak sebaliknya, karena Nabi tidak boleh menjadikan khalil dari umatnya. Sekiranya boleh, maka yang dijadikan adalah Abu Bakar. Kemudian berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan, ini Ayyamul Bid, ini sudah ma'ruf insyaallah, dan diganjar dengan 10 kebaikan di akhir amsalihah. Kemudian 2 rakaat duha. Berkaitan 2 rakaat duha, ini pun ma'ruf karena dari setiap persendian harus disedekahkan pada setiap harinya di waktu pagi, dan ini dengan melaksanakan sholat duha. Dan dalam hadis yang ma'ruf dikatakan sendi itu salah sami'atin wasittina mufsilan, atau salah sami'atin wasittuna mufsilan, ada 360 sendi. Dari manusia itu persendian, manusia secara normal ada 360 yang harus melakukan sedekah pada setiap sendi tersebut. Dan itu dilakukan dengan sholat duha. Kemudian berkaitan dengan witir sebelum tidur. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang rajin dalam menghafalkan hadis. Jadi dia tidur diakhirkan tidurnya, bukan diawalkan. Jadi witirnya sebelum tidur, karena khawatir kalau dia tidur tidak sempat melakukan witir. Jadi boleh orang yang belajar capek begadang witirnya sebelum tidur. Boleh seperti itu. Dan itu yang terbaik kalau dia biasa begadang. Beda halnya dengan orang yang biasa tidur cepat, maka bangun di sepertiga malam. Atau misalkan tidak sempat, ternyata masih ada waktu, misalkan setengah jam sebelum subuh, maka dia boleh sholat malam di waktu itu. Ya, ini paling minimal alal aqal witir 1 rakaat. Dan ini wasiat kepada Abu Hurairah, jika Nabi memberikan wasiat kepada seorang sahabat, menunjukkan wasiat itu berlaku untuk seluruh umatnya, kecuali jika ada pengkhususan. Jika tidak ada pengkhususan, berarti berlaku untuk seluruh umatnya. Selanjutnya, Muhammad bin Abbad itu Ja'far qala salatu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaum al-jum'ah wa ana dari Muslim wa rabbil Ka'bah. berkaitan dengan hukum ifradi yaumil jumu'ah bisaum, yakni hukum berpuasa pada hari Jumat saja. An Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah, yakni Muhammad bin Abbad bin Ja'far seorang tabi'in bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah Nabi melarang untuk puasa di hari Jumat? Maka Jabir mengatakan na'am. Dalam riwayat Muslim, wa rabbil Ka'bah, ditambah dengan sumpah. Di sini menunjukkan dilarang puasa sunnah hanya di hari Jumat saja. Sengaja puasa di hari Jumat saja itu dilarang. Hadis selanjutnya masih berkaitan puasa di hari Jumat. Nabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Baik. Ini masih berkaitan dengan pelarangan tadi, puasa di hari Jumat, sengaja puasa sunnah di hari Jumat, menyengajakan. Di hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Janganlah kalian puasa
di hari Jumat. Salah seorang di antara kalian puasa di hari Jumat. Yakni puasa sunnah sengaja di hari Jumat. Illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dah. Kecuali diiringi puasa sehari sebelum atau sehari setelah. Jadi kalau puasa sunnah Kamis dan Jumat boleh, atau Jumat dan Sabtu boleh. Yang tidak boleh Jumat secara menyendiri. Adapun berkaitan perkara larangan ini, ada sebagian pendapat yang mengatakan jika puasa Jumat itu terjadi misalkan di akhir menjelang Ramadan dan dia punya kewajiban bayar puasa baik qadha atau kafaroh atau lain sebagainya, maka itu boleh. Tapi ada yang mengatakan tetap harus diiringi puasa lainnya, nggak boleh menyengajakan. Tapi kalau itu dalam keadaan istilahnya apa? Mepet. Tidak mengapa. Nah, adapun ketika misalkan puasa sunnah bertepatan jatuh pada hari Jumat. Contohnya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Puasa apa itu? Puasa Asyura. Kalau puasa Asyura harus dengan puasa apa setelahnya? Kelas 12. Asyura diiringi dengan Tasu'ah. Puasa sehari setelahnya untuk membedakan dengan Ahlul Kitab. Misalkan bertepatan dengan hari Jumat. Udah bertepatan hari Jumat, Asyura, sunnah yang muakkadah, maka harus diiringi puasa dengan sehari setelahnya. Taib. Kemudian hadis selanjutnya. Kita ringkas. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. Baik, ini hukum puasa pada hari Id, 2 hari Id. An Abi Ubaid Maula ibni Azhar wasmuhu Sa'ad bin Ubaid. Qala syaitul 'ida ma'a Umar bin Al-Khattab. Nah, yakni beliau mengikuti salat Id bersama Umar bin Khattab. Faqala, Umar mengatakan pada khutbahnya, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Pada 2 hari ini Nabi melarang lakukan puasa pada keduanya. Yaumu fitrikum min siyamikum, Idul Fitri, wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Kemudian hari Idul Adha yang kalian harus makan dari sembelihan kalian. Ini 2 hari Id ini dilarang untuk berpuasa. Di antara fadilahnya yang bisa kita ambil adalah khutbah disampaikan sesuai dengan keadaannya. Ini keadaan tentang Idul Fitri, Idul Adha, maka khutbah pun berkaitan dengan hal tersebut. Itu anjuran yang dilakukan untuk khatib. Kemudian syariat yang harus disampaikan kepada semua orang, maka disampaikan ketika orang-orang berkumpul dalam keadaan ramai agar semuanya mengetahui, seperti larangan puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian penjelasan dari larangan itu
itu harus disampaikan. Misalkan, kenapa nggak boleh puasa pada Idul Fitri? Karena itu adalah hari berbuka untuk orang yang telah melaksanakan puasa sebelumnya sebulan penuh. Di Idul Adha, kenapa dilarang puasa juga? Karena itu hari untuk makan makanan dari hewan sembelihan. Selanjutnya, عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصومال وان يحتمي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاه بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرجه البخاري الصوم فقط. hukum puasa pada dua Id. An Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah SAW an shaumi yaumaini, Nabi melarang puasa untuk pada dua hari, Al-Fitr wan Nahr, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini Idul Adha, Nahr, hari penyembelihan. Wa anis somma, dan melakukan somma. Wa an yahtabiya ar-rajul fi thawbi wahid, enggak boleh juga ihtiba, ini pakai satu kain aja, blok terus satu. Kayak apa ya kalau kita ibaratkan? Tapi bukan jubah. Kalau jubah kita kan ada celana, ada dalamannya. Ini enggak satu aja. Enggak ada tangannya, enggak ada yang langsung set gitu. Kayak karung dimasukin badan. Nah, enggak boleh itu. Kemudian, wa anis sholati ba'da subhi wal asri, enggak boleh salat ba'da subuh dan ba'da asar. Akhrajahul Muslim bitamamihi wa akhrajahul Bukhari as-shaum faqat. Riwayat Bukhari dengan sempurna, dan riwayat Muslim secara sempurna, pada riwayat Bukhari hanya menyampaikan berkaitan dengan puasa saja, yakni larangan puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang menjadi pembahasan kita berkaitan kitabus Siyam. Nah, kemudian terakhir, عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله أعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. berkaitan dengan fadilah puasa di jalan Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa atau siapapun yang berpuasa pada suatu hari, melaksanakan puasa fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nar, Allah akan jauhkan wajahnya, yakni jauhkan dirinya, 'anin nar, dari neraka, 70 kharifan, 70 kharif. Apa kharif? Apa kharif? Ya, 70 tahun perjalanan. Baik. Ini diantara fadilah yang mengharuskan kita bersemangat untuk menghadapi Ramadan nanti. Karena barang siapa yang berpuasa fisabilillah, di jalan Allah, yakni ikhlas, ridha, dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka ganjarannya adalah diantaranya Allah akan jauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan baik, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggih ya.
kecil manfaatnya. Sekarang teknologi begini.